Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Alam Bayangan yang akan mengupas tuntas cerita misteri yang berkembang di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, Alam Bayangan akan menghadirkan cerita nyata dari narasumber, yaitu tentang KKN yang berada di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, atau lebih tepatnya berada di lereng Pegunungan Kawi bagian utara, 13 km menuju arah barat dari jantung kota Malang. Peserta KKN ini merupakan peserta dari IKIP Malang yang saat ini sudah berganti nama menjadi Universitas Negeri Malang. Dan latar belakang cerita ini berawal di tahun 91. Simak cerita ini sampai akhir agar mendapat informasi yang akurat darinya, dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan informasi terbaru dan cerita-cerita misteri lainnya dari channel ini. Berawal dari 7 muda-mudi yang melakukan KKN di desa tersebut sebagai guru pengajar. Mereka ditempatkan di sana selama 3 bulan dan baru menjalani masa KKN selama 1 bulan. Semua tampak biasa saja karena lokasi dusun tempat mereka melakukan KKN terpencil dan merupakan salah satu dusun yang paling atas dari rangkaian dusun yang membentuk Desa Gading Kulon. Tempatnya cukup indah, pemandangan bagus dengan berbagai macam sumber daya alam yang istimewa, yaitu berupa tempat wisata Coban Parangtejo yang pada masa itu masih belum dikenal seperti sekarang. Dan lokasi ke sana hanya ada swadaya masyarakat untuk membuka jalan setapak dan seadanya. Setelah memasuki bulan kedua KKN, mereka pun mulai mendapati hal mistis yang terjadi di kampung tersebut, yaitu setiap hari warga desa melakukan ronda malam dan berjaga setiap hari bergilir antara warga satu dengan yang lain. Hal inilah yang mengusik pemikiran dari peserta KKN tersebut. Kenapa hal ini baru terjadi sekarang dan bukan terjadi di bulan pertama saat mereka melakukan KKN di sana? Berbekal rasa penasaran, mereka pun akhirnya bertanya kepada perangkat desa mengenai hal ini. Dan akhirnya perangkat desa pun menjelaskan secara detail terhadap apa yang sedang terjadi. Karena memasuki bulan-bulan untuk kurban, yaitu mendekati hari raya kurban, jadi masyarakat desa ini menjaga agar hewan ternaknya tidak hilang. Ini akan berkaitan dengan cerita dalam video ini. Jadi, perangkat desa menjelaskan pada zaman dahulu, masyarakat di sini merupakan beraliran kapitayan dan masih melakukan pemujaan terhadap apapun yang ada di gunung. Dan mereka pun sepeninggalan kerajaan Majapahit yang sempat menguasai lahan tersebut pada masa lampau. Ada peninggalan berupa arca Surya Majapahit yang ada di dekat Coban Parangtejo. Nah, pada masa lampau itu digunakan sebagai sarana media untuk melakukan pemujaan terhadap aliran kapitayan. Serta mereka juga ada yang melakukan berbagai macam ritual guna untuk mendapatkan pesugihan kilat, yaitu dengan menumbalkan hewan ternak mereka dan darahnya dibuat mandi oleh Surya Majapahit tersebut. Setelah lama hal tersebut menghilang dari masyarakat karena sekarang kebanyakan mayoritas beragama Muslim. Namun hal tersebut kembali muncul pada saat mereka KKN di sana, yaitu pada tahun 91-an. Hari demi hari hewan ternak mereka hilang secara tidak wajar dan menyisakan tulang belulang mereka bercecer di hutan adat setempat yang merupakan hutan konservasi dari perhutani yang berada di perbatasan desa.
Mendapati hal ini terus-menerus berangsur, akhirnya ketua desa pun menghimbau untuk melakukan kegiatan ronda malam. Namun, di saat tahun-tahun sebelumnya mereka sudah memastikan diri bahwa pelakunya adalah sesosok mirip dari arca Surya Majapahit tersebut, namun berbentuk arca manusia, bukan seperti lambang Surya Majapahit yang kita kenal saat ini. Kemungkinan besar menurut cerita tetua desa, ini merupakan salah satu sekte untuk pemujaan guna untuk memperoleh kekayaan atau ritual pesugihan di masa lampau. Dan itu pun kembali menghantui dusun tersebut. Maka dari itulah diadakan ronda malam untuk mengantisipasi dan mengusir apapun yang turun ke desa guna untuk mencuri hewan ternak mereka. Dan diketahui pula kejadian itu berangsur setiap 7 purnama setelah 1 suro berlangsung. Setelah mendengarkan hal itu, mereka sepakat untuk tetap berada di desa tersebut karena ada jaminan keselamatan dari warga desa bahwa yang mencari tumbal bukanlah tumbal manusia, melainkan tumbal dari hewan ternak. Mereka pun seperti biasa melakukan aktivitasnya sampai pada suatu malam mereka pun terhenyak pada keheningan malam. Di tengah malam terjadi kegaduhan yang luar biasa. Kentongan berbunyi, suara orang-orang pun berlari ke sana kemari seperti mengejar sesuatu. Mereka pun bangun dan keluar rumah dan akhirnya bergabung bersama warga desa untuk mengejar sesosok arca tersebut yang terlihat turun dan hendak merenggut hewan ternak mereka. Sesampainya di sana, mereka pun terhenyak karena melihat dengan mata kepala sendiri ada sesosok dengan tinggi sekitar 1 meter, menyerupai warna batu dan berbentuk manusia dengan banyak tangan yang sedang hendak mengambil anak kambing. Lalu kemudian sosok tersebut menghilang di tengah kegelapan malam dan berlari ke arah hutan desa. Karena sudah meresahkan warga dan sempat tertangkap oleh orang luar, yaitu KKN tersebut, akhirnya tetua desa sepakat untuk mencari di manakah letak disembunyikannya arca tersebut guna untuk dihancurkan, karena ia berpendapat bahwa masih ada salah satu keturunan dari sekte lama itu yang kemungkinan terus melakukan pemujaan terhadap aliran yang sebelumnya. Pagi itu diawali dengan seluruh masyarakat dusun pergi ke hutan konservasi setempat dan mendapati ada jejak-jejak manusia yang membuka jalan setapak mendekati areal dari Coban Parangtejo yang saat itu masih belum terlalu terkenal. Nah, tetua adat pun ingat cerita dari turun-temurun bahwa dulu ada gua yang berada di tebing dari air terjun tersebut, namun tidak bisa diakses menggunakan peralatan seadanya, melainkan harus memanjat pohon tinggi terlebih dahulu dan menggunakan tali untuk bisa sampai ke lokasi tersebut. Tetua desa pun sepakat bahwa disitulah disembunyikan arca tersebut. Dan kemudian sejurus setelah itu, pemuda dari desa yang memang kebiasaannya mencari madu di hutan ditugaskan untuk memanjat pohon dan melihat apakah ada arca di dalam goa sempit tersebut. Dan setelah beberapa jam, pemuda tersebut pun melemparkan sesosok mirip arca, yaitu batu yang ternyata hanya mempunyai tinggi sekitar 30 cm dengan bekas darah yang ada di sekujur permukaan arca buatan tersebut. Dan di situ sang pemanjat pun memberikan informasi bahwa ada jejak-jejak kayu yang ditali
Berarti ada orang yang sengaja datang ke sini untuk mempersembahkan hal tersebut atau memuja arca tersebut. Nah, ini menjadi jelas bahwa masih ada keturunan dari sekte tersebut yang hidup di tengah masyarakat saat ini. Cerita ini pun berangsur-angsur menjadi sangat mencekam karena keberadaannya sangat merisaukan bagi peserta KKN yang mereka sempat meminta kepada pihak kampus untuk memindahkan mereka ke tempat lain. Namun karena pihak kampus tidak mempercayai cerita dari mereka dan tetap bersikukuh untuk menempatkan mereka sampai akhir berada di dusun tersebut. Alhasil malam-malam mencekam pun menghiasi mereka, walaupun sesosok mirip arca tersebut sudah dihancurkan oleh warga desa. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada hal yang seperti ini? Dan apakah ada di tempat kalian? Cerita-cerita semacam ini silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan sama-sama kita bahas. Dan ini adalah pengalaman nyata dari narasumber yang sempat beberapa waktu lalu mengunjungi kembali desa dan sempat berwisata di air terjun Parangtejo. Ia menempati bahwa celah dari batu goa tersebut masih ada. Namun mereka sudah tidak mendengar lagi cerita-cerita mistis seperti kehilangan yang saat itu mereka alami dan mereka sempat abadikan melalui rekaman handycam yang saat ini menjadi dokumentasi milik mereka bahwa terjadi keresahan pada malam-malam di saat mereka melakukan KKN di sana. Cerita ini cukup seram bukan? Dan kemudian cerita ini kemungkinan akan kembali lagi hadir di desa tersebut. Entah dalam siklus berapa waktu dan berapa tahun atau berapa ratus tahun sekali hal itu akan terjadi. Apapun itu, kita harus selalu berjaga-jaga dan selalu memegang teguh keyakinan kita masing-masing agar terhindar dari cara-cara kotor untuk mendapatkan harta duniawi. Thank you for watching. Silakan tulis atensi kalian di kolom komentar.